Amin. Kita masuk ke suatu negeri dengan pohon delimanya. Ya, beberapa pelajar Alkitab, beberapa teolog menyepelekan cara kita membahas Alkitab, yakni seperti yang kita lakukan di FKKP ini, yakni melihat gambar-gambar, dan melihat kekayaan Kristus melalui gambar-gambar, bukan untuk doktrin tetapi untuk kenikmatan kita secara praktis. Ya, walaupun oleh beberapa pelajar Alkitab ini disepelekan, tetapi bagi kita justru ini puncak. Karena kitab Kolose itu kitab yang paling puncak, gunung yang paling tinggi, yaitu kita bisa melihat kekayaan Kristus yang tidak terduga melalui gambar-gambar. Ya. Kalau para teolog itu mengilustrasikannya tuh mempelajari alegori. Banyak para teolog nggak suka itu mempelajari alegori itu dan menganggap sepele, padahal ini sesuatu yang sangat-sangat kita perlukan agar kita bisa memasuki pengalaman praktisnya. Jadi saya berbeban dulu untuk memberikan pendahuluan ini, yaitu di FKKP ini kita mempelajari atau melihat atau membahas, mengupas firman dalam bentuk gambar-gambar. Sebetulnya ini sangat alkitabiah. Kalau saudara-saudari bisa buka Roma 1 ayat 20. Di sana dikatakan bahwa sifat-sifat Allah yang tidak terlihat, ya, itu bisa kita lihat dari benda-benda ciptaan. Ya, jadi Allah tuh nggak kelihatan, saudara-saudari. Tetapi bisa kita lihat melalui gambaran dari benda-benda ciptaannya, karyanya. Dan Kolose 1 ayat 15 berkata bahwa gambar itu adalah Kristus. Kristus adalah gambar. Gambar apa? Gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Jadi baik Roma 1 ayat 20 dan Kolose 1 ayat 15 sama-sama membicarakan Allah yang tidak kelihatan.
Dan Allah yang tidak kelihatan ini bisa kita lihat melalui gambar. Dan kata gambar di dalam Kolose 1 ayat 15 itu sepadan dengan karyanya atau ciptaannya yang disebut di dalam Roma 1 ayat 20. Jadi Allah yang tidak kelihatan tuh bisa kita lihat melalui apa? Gambar-gambar. Kristus itu adalah gambar. Cuman gambar apa ini? Ini ciptaannya. Ya. Kita bisa melihat Kristus melalui gambar gandum. Kita bisa melihat Kristus melalui gambar jelai, air anggur, pohon ara. Dan hari ini kita mau melihat apa? Buah delima. Sebetulnya inilah yang disampaikan di dalam Roma 1 ayat 20. Yaitu sifat-sifatnya yang tidak terlihat, tidak tampak. Bahkan kekuatannya, keilahiannya. Kata keilahian di sini itu maksudnya ciri-ciri Allah. Ya. Allah yang gak kelihatan tuh bisa kita kenali. Kekuatannya, ciri-cirinya. Bisa kita kenali melalui kita melihat gambar-gambar. Nah, inilah pendahuluan yang saya sampaikan. Dan kita sekarang melihat gambar buah delima, ya. Ini sesuatu pembahasan Alkitab yang sangat tinggi, saudara-saudari. Walaupun disepelekan, tetapi sesungguhnya ini sangat tinggi. Semua pembahasan Alkitab yang hanya membahas doktrin, tetapi tidak mencapai ke dalam pembahasan pengalaman praktisnya, itu masih rendah. Ya, serumit apapun ilmunya, tapi kalau tidak menjamah pengalaman real, pengalaman praktis atas Kristus, itu masih rendah. Di pemulihan Tuhan kita membahas segala sesuatu, ya, kebenaran di dalam Alkitab sampai kepada pengenalan, pengalaman praktis sampai puncaknya. Puncaknya apa ya? Pengalaman secara praktis, kekayaan Kristus yang tidak terduga. Ya, wajarlah orang-orang menyepelekan cara kita memeriksa gambar-gambar di dalam Alkitab, karena memang kekayaan yang terkandung di dalamnya itu tidak terduga gitu. Banyak orang tidak menduga gitu. Karena tidak menduga, jadi nggak ngerti. Nggak ngerti, ya menyepelekan cara kita membahas Alkitab dengan cara memeriksa gambar-gambar dari kekayaan tanah permai. Nah, sekarang kita melihat gambar buah delima, saudara-saudari. Sebelum saya mengerti ya kebenaran ini di dalam Alkitab tentang buah delima, saya sering lihat gambar-gambar buah delima ya di iklan-iklan, di spanduk-spanduk. Ketika saya melihat gambar buah delima ini, saya merasa sangat tertarik ya. Begitu indah gitu gambar buah delima tuh. Apalagi kalau fotografernya jago gitu ya. Lihat buah delima tuh kayak betapa indahnya, indah gitu buah itu. Nggak kayak buah mangga gitu ya, atau buah jeruk gitu.
beda lihat buah delima tuh kayak seneng gitu, indah gitu ya. Dan ternyata hari ini kita melihat bahwa memang buah delima itu menggambarkan keindahan hayat, saudara-saudari. Ya. Di hari ke-1 kemarin kan 1 Romawi itu judulnya dalam Alkitab, buah delima menandakan kepenuhan hayat, kelimpahan hayat, dan keindahan hayat, dan ekspresi dari kekayaan hayat. Tetapi yang harus digarisbawahi itu perkara keindahan hayatnya ini ya. Nah, kemudian dalam pembacaan hari ini di hari pertama, Alenia 1 dan Alenia 2 ya, sebetulnya di Alenia 1 dan Alenia 2 hari pertama pembacaan hari ini, di sana tuh sebuah pengulangan sebetulnya. Pengulangan hal-hal yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu pengalaman gandum, pengalaman jelai, pengalaman mabuk anggur, itu dibaurkan menjadi satu di Alenia 1 dan Alenia 2. Ya, di mana di sana dibicarakan tentang bagaimana kita dibatasi dan diatur. Ya, sampai kita mengalami pertumbuhan hayat dalam pembatasan dan pengaturan yang sedemikian, kita bisa mengasihi Kristus. Dalam situasi yang dibatasi sedemikian, kita bisa merasakan perasaan kasih yang manis. Itu sebetulnya pengalaman gandum, jelai, dan mabuk anggur dibaurkan menjadi satu di dalam Alenia 1 dan 2 yang kemarin. Ya, pengalaman gandum adalah pengalaman dibatasi dan diatur. Pengalaman jelai itu adalah pengalaman bagaimana kita bertumbuh, bangkit, mengalami pertumbuhan hayat. Ya, dan perkara mengasihi Kristus, perasaan kasih yang manis terhadap Kristus, itu tentang mabuk anggur. Dibaurkan menjadi satu di dalam Alenia 1 dan 2. Ya, karena kita akan membahas tentang delima. Delima itu adalah hasil ya dari pengalaman gandum, pengalaman jelai, pengalaman anggur, dan juga pengalaman buah ara. Ya, sebetulnya pengalaman buah ara ini tercakup di minggu ke-8, di mana pengalaman buah ara itu sebetulnya satu kepuasan, satu kondisi kita tidak mengalami kekurangan apapun. Nah, setelah buah ara, kita masuk ke buah delima. Ya. Nah, saudara-saudari, tentang kemanisan dan keindahan pengalaman delima ya, kita bisa membaca kisahnya di bab 6 buku Kristus yang Al-Muhid, saudara-saudari. Di sana ada satu kisah seorang saudari yang memperlihatkan kekayaan, keindahan dari Kristus sebagai buah delima. Ya, saya coba kisahkan secara ringkas ya, apa yang
dikisahkan di bab 6 itu tentang seorang saudari. Dia berasal dari Jiangsu, Cina. Kira-kira 30 tahun sebelum penulisan buku Kristus yang Al-Muhid. Ya, saudari ini sangat miskin, saudara-saudari. Ya, dan dalam kemiskinannya itu dia jatuh sakit dan sakitnya itu di dalam situasi bencana kelaparan. Ya, sudah sangat miskin, bencana kelaparan pula, jatuh sakit pula. Ya, kalau dijabarkan sih, udahlah, penderitaan kita nggak ada apa-apanya, saudara-saudari. Dan dalam situasi seperti itu, saudari ini beroleh selamat, ya, menerima Kristus. Ya. Tetapi sejak saat dia beroleh selamat, justru saat itulah penganiayaan dari keluarganya datang bertubi-tubi. Ya. Dia dianggap sebagai orang yang kalau hari ini tuh murtad gitu ya. Tetapi dalam penganiayaannya justru hayatnya bertumbuh. Bukan sekedar bertumbuh, tetapi bertumbuh sangat pesat. Makanya nanti di 3,5 tahun kesusahan besar itu, ya, orang-orang yang mengalami kesusahan 3,5 tahun tuh akan bertumbuh pesat dan matang dalam waktu 3,5 tahun. Karena penganiayaan itu memang membuat pertumbuhan hayat itu bertumbuh pesat, saudara-saudari. Nah, di saat-saat penganiayaan seperti itu, tekanan, ya, suaminya meninggal lagi. Wah, makin tertekan dia. Hanya karena hayatnya bertumbuh, dalam tekanan dia mengalami air anggur. Mengalami mabuk Kristus, mengalami gila Kristus, sehingga mertuanya tersinggung. Mertuanya merasa, saya lagi kesusahan, perlu makan, kekurangan uang, kamu kok sukacita terus kayak nggak mikirin gitu. Kesel mertuanya tuh lihat menantunya itu bersukacita, berkidung. Setiap berkidung dipukulin tuh menantunya. Setiap bersukacita marah ini mertuanya. Ya. Jadi saudari ini tuh selalu menerima pukulan demi pukulan dari mertuanya. Jadi kalau dibayangkan tuh seperti air anggur yang dipindahkan dari satu kilangan ke kilangan lainnya, sampai endapan-endapannya tuh bersih gitu ya. Inilah kondisi saudari yang mengalami penganiayaan demikian. Ya. Pengetahuan Alkitabnya sangat kurang, saudara-saudari. Mungkin kita yang ikut penyegaran pagi, yang menuntut FKKP ini, wah, punya pengetahuan. Saudari ini sangat kurang pengetahuannya, namun sangat berpengalaman gitu, dalam mengalami Kristus sebagai gandum, jelai, dan anggur. Kita boleh aja punya pengetahuan yang tinggi tentang gandum, jelai, dan anggur, tapi belum tentu pengalaman kita sesuai dengan pengetahuan kita. Ya, saudari ini pengetahuannya sangat kurang, tetapi pengalamannya sangat berbobot. Ya, sampai satu hari dia kembali dipukuli oleh
mertuanya. Akhirnya dia masuk ke dalam kamar. Di sana dia berdoa, Tuhan, terpujilah Engkau. Tuhan Yesus, saya sungguh gembira. Saya sungguh puas. Luar biasa ya. Ini bukan sandiwara, bukan acting. Memang dia mengalami kegembiraan. Memang dia mengalami satu sukacita gitu. Padahal baru aja dipukulin. Saya semakin mengerti kondisi Watchmeni dalam penjara. Dia berkata, di sini saya menjaga sukacita saya, ya seperti saudari ini. Oh Tuhan, saya sungguh gembira. Tuhan, saya sungguh puas. Tuhan Yesus, ampunilah mertuaku, Tuhan. Selamatkanlah dia. Terangi dia. Berikanlah sukacita yang aku rasakan ini untuk mertuaku, Tuhan. Berkatilah mertuaku, Tuhan. Beri dia sukacita yang sama dengan yang saya rasakan. Ketika dia berdoa sedemikian tuh mertuanya dengar gitu ya. Mertuanya dengar dan dia heran. Mungkin saat itu dia dijamah oleh doa-doa saudari ini. Lalu dia bertanya, kenapa kamu saya pukulin tapi kamu doanya seperti itu untuk saya? Kenapa kamu bisa begitu? Oh, ibu mertua, Kristus telah memuaskan saya sangat puas, sangat manis, Kristus sangat manis, ibu mertua. Semakin ibu memukuli saya semakin merasa manis dan puas. Inilah pengalaman delima, saudara-saudari. Ya, dikisahkan dalam kisah ini bisa lebih membantu kita. Inilah pengalaman buah delima, saudara-saudari. Dan ibu mertuanya melihat betapa indahnya ini menantunya ini. Seperti buah delima. Indah, ya. Akhirnya ibu mertua itu berkata, anakku, ajarkan saya berdoa. Ajarkan saya berlutut berdoa. Aku pun mau menerima Yesusmu. Ajarkan saya anakku. Ya, karena indah ya tertarik gitu ya. Seperti yang kemarin kita baca di rawatan pagi. Tatkala orang lain berkontak dengan Anda, mereka akan merasa kemanisan dan daya tarik Kristus dan hayat yang melimpah akan disalurkan kepada mereka. Hayat yang melimpah disalurkan kepada si ibu mertua itu. Ketika dia mendengar doa menantunya, hayat itu mengalir masuk. Hayat yang mengalir masuk ke dalam ibu mertua inilah yang membuat dia akhirnya menerima Kristus. Inilah buah delima itu, saudara-saudari. Ya, yang sebetulnya berkaitan dengan pengalaman buah ara juga. Sampai akhirnya ya saudari ini tuh sebetulnya satu gambaran dari ranting pohon zaitun, saudara-saudari. Jadi kisah saudari dari Kiangsu ini sebetulnya memberi gambaran pelajaran kita di hari pertama dan hari kedua. Ya. Hari pertama dan hari kedua itu kan satu Romawi. Ya, yang berkata bahwa buah delima itu menandakan apa?
kepenuhan hayat, kelimpahan hayat, dan keindahan hayat, ekspresi dari kekayaan hayat. Nah, pelajaran 2 hari ini mungkin bisa dijelaskan melalui pengalaman saudari dari Kiangsu ini ya. Silahkan baca buku Kristus yang Al-Muhid bab 6 ya. Amin, saudara-saudari. Silahkan berbagi nikmat. Semoga kita terkesan dengan gambaran keindahan dari Kristus sebagai buah delima. Amin. Mari. Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Silakan. Amin. Tuhan Yesus. Siapa yang pertama? Mari. Open mic. Tuhan Yesus. Mari. Amin. Amin. Ya, saudari, silahkan. Amin, puji Tuhan ya. Pagi ini tadi saya terjemah ya dari kisah dari saudari tadi ya. Bagaimana pengalamannya ketika dia mungkin dipersulit oleh ibu mertuanya ya. Tetapi dia tidak mengeluh, dia tidak menangis, mau membalasnya, tetapi dia berdoa ya. Ini sungguh tentunya saudari ini mengalami Kristus yang sedemikian. Nah, akhirnya ibu mertuanya pun juga tertarik ya karena apa yang dialami oleh saudari ini. Nah, ini sungguh menjadi pengalaman delima yang melihat pengalaman hidupnya ya. Dari yang berita pertama itu kemarin, berkontak kita dengan Tuhan ini menjadi daya tarik. Nah, daya tariknya adalah Kristus itu sendiri. Nah, ini yang menjamah saya ya, tentunya kita perlu terus menikmati Dia, menjadi kenikmatan kita, kelimpahan kita, sehingga bisa meluap ya, sehingga orang bisa melihat Kristus yang terekspresi. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Silahkan, saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Boleh menambahkan poin-poin yang mungkin belum dibicarakan. Silakan. Amin. Ya, silakan saudari. Amin. Tuhan Yesus ya. Saudara di depan tadi menjelaskan betapa Allah itu kepada umatnya sungguh penuh rahmat ya, hikmat ya. Dia memberikan pengertian kepada kita atas segala sesuatu yang belum pernah kita lihat ya, itu melalui gambar-gambar. Karena melalui gambar-gambar ini kita akan lebih mudah ya untuk memahami realitas yang belum kita dapatkan. Tuhan Yesus ya, misalnya ketika saya diberitahukan negeri Kanaan itu seperti ini ya, itu ada gambarannya, ada gambaran seperti itu. Saya bisa berpikir, bisa mengapresiasi, betapa negeri Kanaan itu seperti itu. Ini melalui gambar pun kita bisa sedikit belajar ya, menikmati dari apa yang belum kita pernah kunjungi ya, karena memang belum pernah kita kunjungi, saya kunjungi ya, tetapi mulai gambar-gambar, lambang-lambang bahwa negeri itu demikian bagus, demikian limpah,
kita bisa bisa memahaminya dan bahkan bisa menikmati walaupun itu gambar. Oh, hari ini saudara Kristus bukan hanya gambar lagi, karena dia sudah real diberikan kepada kita. Kita perlu berpindah saudara ya, hari ini kepada dari gambar kepada Kristus yang real itu, agar kita benar-benar bisa menikmati apa yang Allah akan berikan kepada kita, yaitu dirinya sendiri yang diwariskan kepada kita di dalam Kristus. Dulu kita mengagumi ya hukum Taurat, tetapi hukum Taurat itu harus kita lepaskan ya, karena itu adalah gambar atau hanya kesaksian. Sedangkan realitasnya adalah Kristus hari ini di dalam roh kita yang sudah bisa kita nikmati setiap saat. Tuhan dari Puji Tuhan. Amin. Masih cukup banyak waktu, saudara-saudari, mari bagikan kenikmatan. Amin. Tuhan Yesus. Mari saudara-saudari. Amin. Oh Tuhan Yesus. Amin. Silahkan saudari. Saudara-saudari, saya sangat menikmati berita hari ini melalui suplaian saudara-saudari dan saudari Diki tadi sudah menerangkan dengan sangat jelas ya, bahwa untuk kita masuk ke dalam pengalaman Kristus sebagai pohon delima, tadi saudara mengatakan perlu masuk dulu ke dalam pengalaman Kristus sebagai pohon gandum, pohon jelai, pohon anggur, juga pohon ara. Susunan sedemikian itu saya menyadari kenapa nggak pohon delemai dulu, kenapa pohon anggur gandum dulu, yang artinya untuk mengalami pengalaman rohani sebagai Kristus, sebagai kepenuhan saya, keindahan kita, kepuasan, kenikmatan kita, saya perlu dibatasi oleh diri alamnya saya sendiri. Tadi ada satu pengalaman seorang saudari yang telah disampaikan oleh saudara, sekalipun dia dibatasi oleh situasi dan keadaan, dia tidak menjadi orang yang mengeluh gitu. Dia menyadari perkara karena dia sangat sungguh menikmati Tuhan, yang artinya ketika dia dibatasi oleh situasi, dia mengambil Kristus sebagai kesabaran, kerelaan untuk dibatasi, sehingga dia bisa mengekspresikan keindahan Kristus itu. Karena kalau kita melihat bagaimana realitas yang Tuhan, ministry yang Tuhan alami di bumi, dia mengalami kematian, berinkarnasi ya, menjadi biji gandum, mati, kemudian bangkit menjadi hayat yang menyalurkan. Demikian juga kita harusnya sedemikian. Dan puji Tuhan untuk berita hari ini, untuk bisa menyalurkan hayat ini, saya perlu banyak berakar, saya perlu banyak menyesap pohon anggur itu lebih banyak. Hari-hari saya perlu terus belajar, melatih roh, berkontak dengan dia, menjadi bejana yang terbuka, sehingga saya pun bisa mengalami Kristus sebagai pohon delima itu, mengalami hidup yang tidak bersungut-sungut, tidak memberontak, sekalipun keadaannya menurut pandangan kita itu sangat tidak enak. Dan puji Tuhan, hari lepas hari berita ini membawa kita semua, saudara-saudari, semakin mengalami Kristus, sehingga kita pun boleh mengalami pertumbuhan hayat. Amin, mulia bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Masih ada, silahkan, masih bisa, saudara-saudari. Amin. Mari bagikan kenikmatannya. Tuhan Yesus. Amin. Mari, saudara-saudari, satu orang lagi, siapa? Silakan.
manfaatkan waktu. Amin. Amin. Ya, silakan, saudara. Amin. Ya, di dalam banyak kejadian dan perkara yang kita dengar ya, di tengah-tengah kehidupan kita di dalam orang Kristen, juga pada diri kita sendiri, seringkali yang kita rasakan kemanisan Kristus itu kita rasakan itu setelah kita mengalami ada hal-hal yang memberatkan diri kita atau menyulitkan diri kita atau permasalahan-permasalahan, lalu kita mendapatkan jalan keluar, atau tiba-tiba tanpa terpikir atau tanpa direncanakan, tanpa kita usahakan, ada sesuatu yang menyelesaikan perkara itu, dan itu memuaskan hati dan pikiran kita sendiri, maka kita baru saat itu merasakan ketak terdugaan daripada Kristus ya. Tetapi pada pagi hari ini, kalau kita melihat dari cerita yang tadi disampaikan ya, tentang saudari itu ya, kita melihat bahwa bukan setelah ya, bahwa ya pada saat kejadian, bahkan sebelumnya sudah ada bekal di dalam diri daripada saudari itu ya, satu kelimpahan daripada Kristus yang bekerja di dalam diri saudari itu ya. Ya, ini yang menjadi renungan buat saya, perbedaan daripada keadaan kita melihat Kristus sesudah sesuatu terjadi ya, atau kita berhadapan dengan segala perkara tetapi di dalam kealmuhitan dan keawasian daripada Kristus. Ini adalah dua perkara yang berbeda ya. Untuk perkara yang pertama itulah yang sesungguhnya yang menjadi kedambaan daripada Allah itu sendiri ya, sebagaimana Kristus ya tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya, tetapi ya Allah yang berhuni di dalam dirinya yang mengerjakan segala sesuatu. Demikian juga ketika kita berhadapan dengan segala perkara ya, kita mengendalikan oleh Kristus yang mengendalikannya di dalam diri kita. Kita esa dengan Kristus itu sehingga kita bisa tetap berada di dalam sukacita dan merasakan kealmuhitan dan keawasian daripada Kristus ya, tidak pandang bulu kapanpun dalam keadaan situasi apapun. Ini yang saya dapatkan pada pagi hari ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita rindu semua ya mengalami pengalaman saudari ini ya. Puji Tuhan. Ya, ada satu poin di hari yang kedua, yaitu poin C2 ya. Di sana dikatakan jika kita melihat visi kealmuhitan dan keawasian Kristus, kita akan mengkonsentrasikan seluruh diri kita atas Kristus ini, dan Dia akan memenuhi serta menjenuhi kita. Jika kita melihat visi kealmuhitan dan keawasian Kristus. Jadi kealmuhitan dan keawasian Kristus ini disajikannya di kitab Kolose
Saya berbeban untuk nanti kita sama-sama bisa melihat perkara ini. Semoga Tuhan memberi kesempatan kita ya, untuk kita boleh menikmati poin ini. Saya sedang menyusun garis besarnya. Ya, perlu belas kasihan Tuhan untuk nampak perkara ini. Amin. Saudara-saudari, mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami cinta padamu Tuhan. Amin. Biarlah gambar demi gambar menjadi gambar yang hidup. Kami melihatnya dengan real. Oh, gambar demi gambar ya Tuhan, kekayaan Kristus di tanah permai itu. Biarlah boleh kami lihat dengan nyata Tuhan. Kami bisa pahami sebenar-benarnya, sehingga kami ditarik Tuhan masuk ke dalam pengalamannya. Buatlah hati kami tertarik Tuhan kepada gambar-gambar-Mu ini. Engkau adalah gambar dari Allah yang tidak terlihat. Terima kasih buat gambar-gambar ini. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudari, sampai jumpa. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudari, Tuhan berkati. Amin. Amin. Saya close ya, saudara-saudari. Amin. Terima kasih saudara-saudari, Tuhan berkati kita semua. Amin.